Ini Panji ingin membawa ular ini ke arah sawah untuk bisa mengukur ukuran tubuhnya dan kedahsyatan tenaganya. Oke, ikuti Panji. Ayo, ayo bro. Tarik terus. Tolong. Mati Mak. Hei, betul. Desa Sukamaju merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Ciamis. Desa ini berada di lembah yang asri dan dikelilingi oleh pegunungan. Hutan yang lebat disertai lahan-lahan pertanian dan perkebunan merupakan satu kesatuan alam yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk setempat sebagai lahan garapan untuk mata pencarian mereka. Penduduk sekitar tidak menyadari ketika satwa liar ini mulai keluar dari batas wilayah habitatnya dan mulai mengintai setiap kehidupan yang dilewatinya. Wah, bisa. Ternyata ular ini berburu tidak jauh dari sarangnya. Apabila habitat sudah terusik, ular ini akan keluar dari tempat perburuannya. Secara perlahan, reptil ini mulai merayap mendekati mangsanya yang tidak mengetahui kehadirannya. Belitan ular sanca pun langsung meremukkan tulang mangsanya. Sebaiknya Panji melepaskan saja ular ini, karena ular ini tidak akan mengganggu siapapun. Asalkan tidak ada yang mengganggu ular ini terlebih dahulu. Tadi mati iya. Kok mana ini mah? Kemunculan yang tidak diharapkan seketika membuat penduduk pun menjadi berang. Panji menelusuri sungai Pancuran Batu untuk mencari ular-ular yang hidup liar di sepanjang batu itu.
Tidak lama kemudian, di balik ranting pohon besar, Panji menemukan ular sanca kembang. Panji dililit hingga tidak bernapas. Lilitan ular sanca ini di luar dugaan Panji. Merasa terganggu, ular sanca kembang terus menyerang Panji, hingga Panji tercebur ke dalam sungai. Panji pun berusaha untuk menangkap ular sanca itu, walaupun bahaya dihadapinya. Ular ini bergantung pada ketersediaan air, sehingga kerap ditemui tidak jauh dari badan air seperti sungai, kolam, dan rawa. Di habitat aslinya, makanan utama ular sanca kembang adalah mamalia kecil, burung, dan reptilian lain seperti biawak. Sedangkan ular sanca kecil memangsa kodok, kadal, dan ikan. Ular-ular berukuran besar memangsa monyet, babi hutan, rusa, bahkan manusia yang tersesat di tempatnya menunggu mangsa. Untuk menghangatkan tubuhnya dan juga untuk membantu kelancaran pencernaan, ular sanca kerap kali terlihat berjemur di bawah sinar matahari. Ular sanca kembang setelah menelan mangsa yang besar, ular ini akan berpuasa beberapa hari hingga beberapa bulan hingga ia lapar kembali. Dengan tenang ular ini menunggu mangsanya melintas di hadapannya. Ular sanca melumpuhkan mangsanya dengan cara melilit dengan kuat, hingga mangsanya mati kehabisan napas. Kemudian setelah mati, mangsa ditelan bulat-bulat dimulai dari kepala. Pemirsa, ini adalah ular sanca kembang. Di daerah sini, ular ini disebut ular sawah batik. Nama ilmiahnya adalah Piton reticulatus. Kenapa disebut Piton reticulatus? Karena ular ini mempunyai struktur warna kulit seperti jaring-jaring retikula seperti ini. Coba lihat, indah bukan? Nah pemirsa, bila sudah sebesar 9 meter ukurannya, ular ini katanya bisa memakan manusia. Wah, tapi Panji belum pernah tuh ketemu yang sampai 9 meter seperti itu. Pemirsa, habitat ular sanca kembang ini di hutan di pinggir sungai. Karena ular ini membutuhkan air, jadi ular ini banyak berdiam diri di pinggiran-pinggiran sungai seperti ini. Panji sang penakluk kembali melanjutkan petualangannya. Pemirsa, saat ini Panji ingin membawa ular ini ke arah sawah untuk bisa mengukur ukuran tubuhnya dan kedahsyatan tenaganya. Oke, ikuti Panji. Ayo bro, tarik terus, jangan dibelitin ya, bahaya. Bantuin. Terus sini, terus, ayo. Oke, terus agak tangan bro. Terus. Oh, Bob, tadi aja. Ayo terus, dikit lagi aja. Tarik. Ke depan. Satu, dua, tarik.
Ternyata gerakan ular ini cepat sekali ya. Cukup kesulitan ya untuk bisa mendapatkan kepalanya, karena tenaganya amat besar dan amat kuat bila di air seperti ini. Coba lihat serangannya. Ular ini membuka rahangnya dengan sangat lebar. Dengan instingnya, seketika Panji berlari mendekati seekor ular sanca. Seorang petani di perkebunan kelapa sawit ini pun terkejut akan kehadirannya. Para petani yang lain mulai berhamburan keluar dari perkebunan dengan penuh kecemasan menyaksikan pertarungan Panji dengan seekor ular sanca yang tiba-tiba menyerang secara bertubi-tubi. Serangan ular sanca ini tidak seperti biasanya. Ia dapat menyerang setinggi dada Panji. Kecemasan para petani kelapa sawit ini pun semakin bertambah. Keagresifan ular yang ada di perkebunan ini dapat sewaktu-waktu membahayakan keselamatan diri mereka. Kesempatan Panji semakin kecil untuk dapat memegang kepala ular ini. Dengan segala cara, Panji berusaha menaklukkan reptil melata yang sangat liar ini. Panji mencoba mendekati dan memegang kepala ular ini dengan sangat perlahan. Kebekuan suasana di perkebunan kelapa sawit ini pun mulai mencair secara perlahan. Mesa, perkebunan kelapa sawit ini ternyata bisa jadi habitat untuk ular sanca. Apalagi di sekitar sini ada para petani kelapa sawit yang mungkin bersinggungan langsung dengan ular sanca ini.
Sering ya Pak ya, ketemu ular sanca di sini ya, ular sawah ini ya? Walaupun pernah kok. Oh iya. Oh, bahkan para petani kelapa sawit sering menginjak ular sanca ini pemirsa. Untungnya ular ini tidak berbisa. Kalau Selain- sini belum ada apa kecil. Kalau ini ya, segitu ya. Ya. Ada yang lebih besar lagi. Ularnya yang lebih besar lagi. Ternyata pemirsa, di daerah ini masih ada ular piton yang ukurannya besar pemirsa. Yang sebesar ini saja lilitannya sangat kuat, apalagi yang sampai 5 atau 6 meter pemirsa. Wah, mungkin ularnya bisa membunuh Panji bila Panji sampai terlilit. Para petani menyadari bahwa ada habitat ular sanca di perkebunan ini. Tetapi hal itu tidak membuat mereka mundur untuk tetap melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Jaring-jaring retikula seperti ini, makanya ular ini namakan Piton reticulatus. Pak, Bu, gimana nih? Ular ini mau Panji bawa atau mau dibiarkan saya di sini? Ya bawa aja. Bawa aja ya Bu ya, takutnya. Nah pemirsa, Panji akan membawa ular sawah ini atau ular sanca ini ke tempat yang lebih baik untuk kehidupannya. Karena bila di sini, ular dan manusia akan saling bersinggungan secara langsung. Ya udah Pak, bawa ya. Ya. Aduh, berat. Wah, terkejut sekali. Orang-orang itu semua lari karena pikirnya polisi ngejar-ngejar penjahat. Jadi kami berhamburan lari semua. Rupanya penjinak ular. Panji memulai penjelajahannya menuju daerah yang strategis bagi reptil-reptil liar berbisa untuk bersarang. Daerah perkebunan dan sawah-sawah yang ada di Cianjur menjadi tujuan petualangan Panji kali ini untuk mencari habitat dari reptil-reptil liar. Tanpa petunjuk arah yang jelas, Panji mencoba untuk percaya pada insting petualangannya. Tak lama kemudian, Panji menghampiri seorang petani yang ada di sekitar areal perkebunan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten Kang. Benar, ini jalan yang ke arah Sungai Cikondang? Benar. Oh iya. Saya mau ke Sungai Cikondang. Jalannya lewat mana ya Kang ya? Oh, kalau enggak salah jalan sini aja. Oh, lewat sana bisa Kang? Bisa. Ya, ada apa aja? Mau cari ular Kang di Sungai Cikondang. Ular? Ada nggak ya ular di sana? Ada. Mm-mm. Kalau nggak salah di sana kobra. Hitam. Di sana. Hitam. Tanpa mereka sadari, sepasang mata reptil berbisa mengintai setiap gerak-gerik mereka. Dia di sana, saya lagi di sini. Dia langsung ke sini nyamperin saya. Nah, pas setengah-tengah dia berdiri, begini berdirinya. Nah, begitu langsung saya, begitu langsung dari gini, saya lari berbirit-birit. Begini langsung berbirit-birit saya. Wah, ketakutan saya. Iya. Nah, untung ada pembanci sekarang yang memberikan saya jadi lega lagi. Oh ya, ya udah. Dari bawah, waktu bawah? iya dari bawah sana bambu. Iya. Waktu saya ngambil rumput, Ketika petani mulai berkebun, reptil besar yang kelaparan pun mulai merayap secara perlahan memasuki lahan-lahan perkebunan. Digigit. Ya ampun. Wah, ih, rahangnya gigitan rahang kita. Iya. Di ular apa waktu itu? ular kalau nggak salah ular sanca. Satu korban pun terjatuh. Seketika ia meronta-ronta mencari pertolongan dengan memanfaatkan setiap nafas yang tersisa. Dengan cepat, para petani yang ada di sekitarnya berusaha untuk membantu melepaskan gigitan reptil bergigi banyak dan tajam ini. Tubuh yang terkujur kaku dengan nafas tersengal-sengal hanya bisa menyisakan kesunyian di tengah-tengah perkebunan ini. Pak, tolong Pak. Ya, ibu, tolong Pak. Tolong Pak digigit ular Pak. Aduh. Tolong Pak. Digigit ular Pak.
Panji bertujuan untuk mengunjungi salah satu kawasan wisata yang ada di lahat ini. Ia mendapat kabar tentang seekor buaya muara yang sudah cukup lama tidak mau makan. Wah, Ya, cuman kebetulan sekali gitu. Iya, Pak. Ya, saya ingin mau nanya di sana kan ada buaya. oh buaya yang di dalam itu ya Pak? Sudah 5 Ya. hari ini dia kurang mau makan gitu. Coba Wah, nggak mau makan Pak. Iya, coba Kenapa saya ya? minta bantu. Bagaimana solusinya kita? Kita lihat langsung kandang sekarang Pak. Iya, iya, Oke? betul. Panji pun bergegas untuk melihat kondisi reptil penguasa muara ini. Oh iya, itu. Yang di TV besar. Aduh, itu tuh. Turun dulu aja Pak. Ya, silakan. Dengan sigap, Panji masuk ke rumah berpagar besi dan menghadapi buaya muara yang siap menyerangnya kapanpun. Bapak dari sana Pak. Turun di sini Pak. Tarik ekornya. Kita tangkap dulu buayanya, tarik ekornya. Hei. Hei. Banyak kata. Emang iya? Ya, banyak kata. Baru melompat. Dia tidak mau yang agresif. Ruang gerak yang sempit, Panji mencoba dapat memanfaatkan ruang yang ada supaya tidak menjadi mangsa buaya muara yang marah. Pemirsa, jantung Panji terasa copot nih. Tadi Panji pegang ekornya, kemudian buayanya berbalik dengan cepat dan hampir memakan kepala Panji, pemirsa. Bayangin, coba tolong saya, Panji sampai sedikit. Wah, buaya muara nih. Hei, Rahang yang dibuka lebar dengan gigi-giginya yang tajam. Panji merasakan ada ancaman yang dekat dengan dirinya. hei, Panji tidak merasa terpojok di ruang yang sempit karena Panji memiliki keberanian untuk menghadapi predator pemangsa ini. sini, hei. Panji berusaha untuk menutup mata buaya ini dengan bajunya. Tetapi tetap saja, baju kebesaran Panji pun terkoyak oleh gigi-giginya yang tajam. Dengan semangat, Panji terus berusaha untuk dapat menutup mata dan mengikat mulut buaya itu. Tali. Kekuatan buaya yang dahsyat dengan mudah melempar tubuh Panji. Dan akhirnya, Panji dapat menaklukkan seekor buaya muara. Panji bermaksud untuk mengeluarkan isi perut buaya. Cara yang Panji gunakan cukup berbahaya. Dengan memasukkan pipa paralon yang tebal agar terhindar dari gigi-gigi buaya yang tajam. Tetapi, apa boleh buat, ternyata kekuatan tekanan rahang buaya memang lebih kuat. Dan Panji tetap menggunakan pipa tebal untuk melindungi tangannya dari gigi-gigi buaya yang dapat mengoyak kulitnya. Plastik bekas minuman ini seharusnya tidak berada di sini. Maaf Pak. Ketika semua orang lengah, kembali rahang buaya meremukkan pipa pelindung tangan Panji. Memang kekuatan buaya tidak bisa diprediksi. Untung aja Pak, nggak kena tangan Panji tuh. Oke Pak, air udah bersih di dalamnya. Udah nggak ada lagi sampah. Ternyata buaya ini Panji puas sudah dapat menolong buaya muara ini. Mudah-mudahan ia dapat makan secara teratur kembali. apa? Cara
ikatan jerat yang menyakitkan pun segera dilepaskan. Pemirsa, senang sekali Panji bisa menyelamatkan buaya muara ini. Saat ini Panji berada di sebelah barat Pulau Jawa. Di Pulau Sumatera, Panji mencoba untuk menelusuri setiap daerahnya yang memiliki cerita-cerita tentang reptil-reptil berbisa. Panji memulai petualangannya di Palembang. Kehadiran seekor ular king cobra di atas pohon yang seakan menantang Panji membuat atmosfer terasa lebih panas. Dengan cekatan, Panji memanjat pohon untuk menaklukkan reptil berbisa ini. Secara perlahan, Panji menyeimbangkan tubuhnya agar tidak terjatuh saat king cobra ini tiba-tiba menyerang. Pemirsa, Panji berusaha menangkap ular king cobra ini. Tapi anehnya, ular king cobra ini ada di atas pohon. Pohonnya pohon jengkol lagi. Wah, mungkin ular ini lagi cari lalapan kali ya. Tidak semudah menangkap di tanah. Di atas pohon jauh lebih sulit dan berbahaya. Coba lihat, ular king cobra ini masih saja agresif walaupun di atas pohon. Dan, nah dia mulai turun. Dia mulai turun, pemirsa. Coba lihat, Panji akan mengikutinya. Ya, ya. Di bawah kaki Panji. Lihat. Ular yang sangat mematikan ada di bawah. Dan ini sangat berbahaya, apalagi posisi Panji ada di atas pohon. Akhirnya Panji dapat menaklukkannya. Tetapi Panji belum puas sebelum membawanya turun dan mencoba lagi keagresifannya di bawah. Pak, dia anak bocor. Ular king cobra ini tidak berhasil Panji turunkan karena ia merasa terganggu akan kehadiran Panji di atas pohon dan dia turun sendiri di dalam tanah. Coba lihat, ular king cobra yang cukup besar dan sangat agresif, mempunyai bisa yang amat mematikan. Panji sekarang akan mencoba bermain-main dengan ular king cobra yang satu ini. Panji mulai mendekatkan kepalanya sejajar dengan kepala king cobra. Panji tidak tahu apa yang akan terjadi. Pemirsa bisa lihat betapa tegangnya Panji mendekati wajah ular king cobra ini.
Dapatkah serangan King Cobra atau Panji sempat menghindar terlebih dahulu? Sungguh permainan yang maut. Panji harus tenang untuk bisa bermain-main dengan ular King Cobra. Dan pemirsa harus tahu, saat ini Panji amat grogi dan takut pemirsa. Sebab di hadapan Panji ini bukan ular yang tidak berbisa. Ular ini ular King Cobra yang amat mematikan. Sesekali serangan King Cobra mengampaskan Panji. Tetapi Panji kembali mengikuti setiap gerakan yang dilakukan ular berbisa ini. Lihat kan, ular ini dapat menyerang secara tiba-tiba seperti itu. Sebuah naluri istimewa yang dimiliki Panji membuat dirinya dapat tetap aman dalam menghadapi reptil-reptil liar dan Panji akan berbisa. mencoba mengikuti gaya ular yang satu ini. Pemirsa, Panji lucu melihat wajah King Cobra ini dari depan. Ular ini tembem. Sekarang Panji akan mencontohkan wajah ular ini ketika marah. Pemirsa lihat. Pemirsa, karena ini adalah tempat wisata, bila Panji biarkan ular ini di sini akan sangat berbahaya bagi pengunjung yang datang ke sini. Ternyata kawan Panji yang satu ini masih sangat agresif. Ayo, Panji lilit terakhir. Hei, ayolah kawan, kita berteman. Hei, yuk. Raja ular, raja ular, raja ular.